Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran ekonomi teknik yang ada di jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah ABE 616214. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis kelayakan usaha. Capaian pembelajaran yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa melalui video ini ialah mampu melakukan analisis proyek atau analisis kelayakan usaha. Dalam suatu analisis kelayakan usaha ada dua komponen yang perlu kita perhitungkan. Yang pertama adalah analisis biaya, yang kedua adalah analisis kelayakan. Jadi melalui dua komponen ini atau melalui dua analisis ini nantinya terakhir kita dapat melakukan analisis kelayakan dari suatu usaha. Apakah usaha ini layak untuk dilaksanakan atau tidak layak untuk dilaksanakan karena lebih banyak kerugiannya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan kelayakan usaha ini. Yang pertama adalah analisis biaya. Dalam suatu usaha, analisis biaya yang perlu dilakukan meliputi analisis biaya pokok. Nah, tentu biaya pokok ini terdiri dari beberapa komponen ya. Jadi ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap, kemudian ada biaya total. Nanti terakhir kita bisa mendapatkan berapa besar biaya pokok dari suatu unit produk atau suatu unit produksi. Biaya pokok merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Di sini Ibu ambil contoh usahanya adalah usaha hidroponik ya. Nah, jadi misalnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan tanaman per kilogram. Nah, artinya di sini biaya pokok dinyatakan dalam rupiah per kilogram. Biaya pokok ini dapat dihitung dengan mengetahui berapa biaya tetap dan berapa biaya tidak tetapnya atau berapa biaya variabelnya. Di dalam budidaya hidroponik, biaya tetap merupakan biaya yang diperlukan untuk pembelian perlengkapan, pembuatan greenhouse, dan sistem hidroponik. Nah, namun kalau misalnya pada alsin, jadi biaya tetap ini nanti meliputi biaya kalau misalnya untuk alsin pengolahan tanah misalnya traktor, nah maka biaya tidak tetap ini meliputi biaya pembelian traktor, kemudian implemen yang digunakan, kemudian nanti penyimpanannya seperti apa, gudangnya gimana, kemudian bunga modalnya berapa, dan pajaknya juga gimana, seperti itu. Nah, tapi kalau pada contoh ini karena kita ambil greenhouse, maka di sini komponen yang masuk itu adalah penyusutan dan ada bunga modal gitu, karena kan sudah ada greenhouse sebagai bangunannya gitu ya. Nah, untuk biaya penyusutan di sini yang pertama adalah biaya pembuatan greenhouse, lalu pembuatan sistem hidroponik, kemudian pembelian peralatan seperti pompa, kemudian EC, pH, meter, dan ember, dan lain sebagainya, dan penyewaan lahan untuk greenhouse-nya. Nah, jadi ini masuk ke dalam komponen biaya penyusutan. Kemudian satu lagi adalah biaya bunga modal. Nah, untuk biaya penyusutan ini dapat dihitung dengan 4 metode. Namun umumnya yang banyak digunakan adalah metode garis lurus ya. Jadi metode garis lurus juga ini dibagi menjadi dua, ada yang tanpa memperhitungkan bunga modal dan ada yang memperhitungkan bunga modal atau metode CRF gitu, biasa disebut CRF. Nah, ketika kita menghitung penyusutan dengan menggunakan metode CRF, berarti kita tidak perlu memperhitungkan bunga modal lagi seperti itu. Jadi ya cukup biaya penyusutan saja. Tapi kalau misalnya kita pakai metode yang pertama ini, yang metode yang tanpa memperhitungkan bunga modal, artinya bunga modal ini harus kita hitung sendiri gitu. Selanjutnya, biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan komponen biaya yang dikeluarkan tidak tetap
setiap bulan atau setiap tahunnya, karena tergantung dari jam pemakaian atau volume produksi yang diinginkan gitu. Jadi biayanya itu selalu fluktuatif, selalu berubah-berubah. Makanya kenapa biaya ini disebut sebagai biaya variabel. Kalau di dalam usaha hidroponik, maka ada beberapa komponen yang termasuk ke dalam biaya variabel. Yang pertama adalah biaya penggunaan listrik, kemudian ada biaya operator atau biaya pekerja, kemudian ada biaya pembelian media tanam, bibit, dan pupuk atau nutrisi, lalu ada biaya perawatan greenhouse, dan ada biaya perawatan kit hidroponik. Nah, tapi kalau pada Alsin, biaya variabelnya ini meliputi ada biaya bahan bakar, kemudian ada biaya pelumas, ada biaya hal-hal khusus seperti kalau misalnya traktor itu ada biaya penggantian ban, kemudian ada biaya perawatan, tetap ya semuanya sama, memang harus dirawat seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung biaya penggunaan listrik, jadi caranya adalah TL ini adalah tarif listrik ya, merupakan hasil perkalian antara daya pompa dikali jam pemakaian dikali tarif dasar listriknya. Nah, nanti kita bisa memperoleh berapa biaya penggunaan listrik. Nah, di sini juga ada beberapa catatan yang perlu diingat. Untuk perhitungan tarif listrik, perlu diperhatikan satuan daya pada pompa. Jika daya dinyatakan dalam satuan HP, maka perlu kita konversi ke dalam watt, ya. Karena kan tarif dasar listrik ini per kilowatt seperti itu ya, per watt atau per kilowatt. Jadi harus kita konversi dulu gitu. Nah, 1 HP ini besarnya adalah 0,746 kilowatt. Namun jika di pompa itu sudah tertera dayanya dalam bentuk watt ya, dalam satuan watt, maka tidak perlu kita konversi lagi gitu. Jadi tinggal kita kalikan saja dengan tarif dasar listrik yang berlaku. Nah, kemudian untuk biaya perawatan greenhouse dan kit hidroponik ini sifatnya tentatif. Jadi dapat diestimasi kira-kira setelah berapa tahun baru terjadi kerusakan. Namun, jika ingin dihitung, dapat dilakukan asumsi sebesar 5% dari pembuatan alat. Jadi biaya perawatan itu 5% dikali P, atau pembuatan alatnya berapa nih modalnya. Nah, itu bisa kita estimasi kira-kira perawatannya sekian lah gitu. Nah, jadi ini persamaan yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, untuk perhitungan biaya pokok. Biaya pokok dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga jual ke pasar, karena ini kan produknya sayur atau buah gitu ya. Jadi untuk menentukan berapa harga jualnya bisa salah satunya dengan menggunakan biaya pokok. Nah, biaya pokok di sini bisa kita peroleh dari persamaan biaya tetap plus biaya variabel dibagi volume produksi dalam periode tanam. Namun perlu diperhatikan biaya tetap ini satuannya sudah apa? Kalau masih dalam bentuk tahunan berarti perlu dikonversi ke dalam satuan jam. Kalau biaya variabel ini kan biasanya satuannya jam gitu ya. Nah, jadi ini adalah persamaan yang bisa dipakai untuk perhitungan biaya pokok. Selanjutnya untuk menghitung besarnya BEP atau break even point dari usaha hidroponik yang dilakukan. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan-persamaan ini. Jadi BEP ini dihitung untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan itu untung, rugi, atau impas. Nah, caranya dengan yang pertama, kita bisa menentukan berapa pendapatan kita. Jadi di sini pendapatan diistilahkan dengan TR gitu ya. TR ini merupakan harga jual dikali hasil produksi. Kemudian kita juga perlu menentukan berapa penjualannya atau TC ya. Nah, TC ini adalah harga jual dikali biaya pokok. Kemudian untuk keuntungan bisa kita hitung dengan laba sama dengan TR ya, atau pendapatan, total pendapatan dikurang total pengeluaran. Jadi kita bisa tahu berapa keuntungan kita. Kemudian untuk BEP produksi, jadi ini dibagi dua ya, ada BEP produksi dan ada BEP harga penjualan. Jadi kalau BEP produksi ini artinya diproduksi berapa kita bisa impas gitu. Artinya ya produksi kita harus melebihi BEP produksi ini. Nah, caranya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi harga jual. Nah, maka di sini akan ketahuan berapa BEP produksi kita. Tapi kalau untuk BEP harga penjualan ini caranya adalah biaya tetap ditambah biaya tidak tetap atau biaya variabel dibagi total produksi. Nah, jadi dari persamaan ini nanti kita bisa memperoleh berapa BEP harga penjualan. Jadi harga penjualan berapa sih agar impas gitu.
Jadi yang tadi itu merupakan analisis biaya ya, analisis biaya dalam sebuah analisis kelayakan usaha. Selanjutnya yang kedua adalah analisis kelayakan. Nah, jadi ini juga merupakan perhitungan yang sangat penting untuk menentukan usaha kita ini layak jalan atau nggak usah jalan gitu. Jadi analisis kelayakan ini meliputi analisis NPV, kemudian ada analisis BC rasio, dan ada analisis IRR, dan satu lagi ada analisis payback period atau umur proyek. Untuk analisis NPV ini agar tercapai suatu kelayakan gitu ya. Jadi kalau misalnya NPV-nya ini lebih dari 0 berarti usaha kita tuh layak untuk dijalankan. Kemudian kalau BC rasionya juga lebih dari 1 juga berarti layak untuk jalan. Kemudian kalau IRR-nya itu melebihi bunga modal yang berlaku juga berarti usaha kita tuh bisa untung gitu. Lalu kalau payback period atau durasi pengembalian modal kita itu kurang dari umur proyek, berarti kita juga bisa memperoleh keuntungan. Jadi ini adalah komponen-komponen yang perlu dihitung untuk menganalisis kelayakan suatu usaha. Jadi ada NPV, BC ratio, IRR, dan payback period. Nah, untuk menganalisis ini berhubungan sama analisis biaya yang sebelumnya sudah dibahas. Oke, yang pertama komponennya adalah NPV atau Net Present Value. Suatu bisnis dapat dinyatakan layak jika jumlah seluruh manfaat yang diterimanya melebihi biaya yang dikeluarkan. NPV ini juga dapat disebut sebagai nilai bersih tahun sekarang. Nah, nilai yang dihasilkan dari perhitungan NPV ini adalah dalam satuan mata uang atau kalau di Indonesia ya berarti rupiah yang digunakan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk menghitung NPV kita dapat menggunakan persamaan ini. Jadi kita harus mengetahui apa keuntungannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa, kemudian tingkat suku bunga dan waktu atau periode pelaksanaannya ya. Jadi ini persamaannya. Nah, kriteria penilaian dari NPV ini adalah jika NPV itu lebih dari 0, maka usaha layak untuk dijalankan. Ketika NPV kurang dari 0, berarti usaha tidak layak untuk dijalankan. Kemudian ketika NPV sama dengan 0, berarti usaha ini tidak untung dan tidak rugi gitu. Jadi ya impas lah seperti itu. Nah, jadi ini adalah perhitungan dari NPV. Selanjutnya, perhitungan BC rasio atau benefit cost ratio. BC rasio adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Proyek dinyatakan layak untuk dilaksanakan apabila nilai BC rasionya lebih dari 1. Secara matematis, untuk menghitung BC rasio dapat menggunakan persamaan ini ya. Jadi, BT dikurang CT ya, atau pendapatan dikurang ini biaya pengeluaran ya, dibagi 1 plus I ini adalah tingkat suku bunga dibagi T ini periodenya, dibagi BT min CT, tapi ini di tahun sebelumnya ya ini. Nah, jadi ini untuk menganalisis BC rasio. Dengan kriteria, jika BC rasio lebih dari 1, maka usaha layak untuk dijalankan. Jika BC rasio kurang dari 1, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Jika BC rasio sama dengan 1, berarti usahanya tidak untung dan tidak rugi gitu. Jadi nanti sebelum melakukan usaha, kita perlu melakukan analisis ini untuk menentukan usaha ini berarti nggak untung nggak rugi nih gitu. Jadi perlu dilakukan analisis. Kemudian selanjutnya adalah analisis IRR atau Internal Rate of Return. Jadi analisis IRR ini adalah tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Besaran yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah dalam satuan persentase, jadi dalam satuan persen. Sebuah bisnis dikatakan layak bila IRR-nya lebih besar dari opportunity cost of capital-nya atau DR-nya. Secara matematis, IRR dapat dirumuskan menjadi persamaan berikut. IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi
NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 min I1. Jadi ini kita harus tahu juga nih diskon rate-nya atau tingkat suku bunganya gitu. Dengan kriteria, jika IRR melebihi bunga bank yang berlaku, maka usaha layak untuk dijalankan. Tapi jika IRR kurang dari bunga bank atau tingkat suku bunga yang berlaku, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya, payback period. Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Satuannya itu biasanya per tahun. Bisnis yang payback periodnya singkat atau cepat pengembaliannya kemungkinan besar akan dipilih. Usaha layak untuk dilaksanakan jika payback periodnya lebih kecil dari umur proyek. Secara sistematis untuk mencari berapa besar atau berapa payback period itu dapat digunakan persamaan berikut. Investasi awal atau nilai P dibagi total keuntungan. Nah, maka dari perhitungan ini kita bisa mengetahui berapa tahun kira-kira usaha ini mencapai keuntungan. Jadi di tahun misalnya umur proyeknya 5 tahun, tapi di tahun ketiga saja dia sudah balik modal gitu. Artinya ya di tahun keempat dan kelima itu sudah tercapai atau sudah mendapatkan keuntungan-keuntungan. Baik, mungkin itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian untuk menambah referensi kalian, bisa kalian baca buku ini. Kemudian terakhir, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.